Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada hakikatnya semua doa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman-Nya surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berdoa dan memohon kepadanya. Yang artinya Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hal serupa juga disebutkan dalam ayat lain, yakni surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dikutip dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya pernah menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa dari setiap muslim. Hal ini dijelaskan oleh salah satu riwayat dari Ubadah bin As-Samit dalam Sunan At-Tirmizi. Tidak ada seorang muslim pun di dunia ini yang berdoa kepada Allah dengan suatu permohonan, kecuali Allah akan memberikan permohonan itu atau menggantinya dengan perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan selama dia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi. Seorang pria bertanya, apakah artinya kita harus semakin banyak berdoa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Allah justru lebih banyak memberi. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Said Ibnu Al-Musayyab dalam Dar Al-Ifta Al-Misriyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bila doa dan ibadah yang diamalkan oleh kita diterimanya. Salah satunya terlihat saat muslim senantiasa melakukan ketaatan setelah ketaatan lainnya. Misalnya, jika seseorang beribadah salat zuhur, kemudian ada keinginan melanjutkan untuk menunaikan salat asar, maka itu tandanya salat zuhurnya diterima karena Allah telah membimbingnya untuk menunaikan ketaatan berikutnya setelah yang pertama. Tanda lain bahwa doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Said bin Al-Musayyab adalah senantiasa berhusnudon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi, aku seperti yang prasangka hambaku. Hadis riwayat Muttafaqalah. Namun, sebelum lanjut, sudilah kiranya Anda untuk subscribe channel ini agar semakin besar manfaatnya dan semakin giat menyiarkan kajian Islam. Terima kasih. Sahabat beriman, selain itu beberapa tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah disebutkan oleh Syekh Abdullah Hajjaj yang diterjemahkan Haidar Musyafa dalam buku Hidup Berkah dengan Doa. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah semakin merasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu merasa takut kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Yang kedua adalah hati yang semakin tentram, damai, dan yakin. Hal itu pun membuatnya semakin rajin memuji dan mengagungkannya melalui zikir dan melafalkan kalimat yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi pribadi yang cekatan dalam bertindak hingga cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Orang yang dikabulkan doanya, maka ia telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga segala yang dilakukannya sesuai dengan ajarannya. Yang keempat adalah semakin dermawan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri untuk mengabulkan doa-doa dari hambanya yang memohon kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang menjelaskan beberapa cara Allah mengabulkan permintaan dari hambanya. Dari Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang disimpan di akhirat, dan ada doa yang diganti untuk menghindarkan keburukan baginya. Berikut bunyi hadisnya, yang artinya tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri kepadanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkannya darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Rasulullah lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Bakar Abdul Hafiz Al-Khulaifah dalam tafsir dari makna doa-doa dalam Al-Quran menyebut, doa adalah meminta pertolongan dan memohon. Dari segi istilah, doa bermakna ibadah. Doa juga dikatakan sebagai perkataan yang dipanjatkan untuk menunjukkan rasa memohon kepada kedudukan hati dan ketundukan terhadap Allah. Adapun hakikat dari doa adalah suatu permohonan, pertolongan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan mengenai tanda-tanda doa kita dikabulkan oleh Allah. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian video yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.